Dalam waktu kurang dari 3 menit, Lu Yun telah menyelesaikan lukisannya. Bagi semua orang, ini hanya masalah mengobrol. Melihat Lu Yun meletakkan penanya, semua orang sepertinya belum sadar, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Damu bereaksi dan tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Haha, Tuan Lu sangat percaya diri. Saya yakin Anda akan mampu melukis sebuah mahakarya yang menakjubkan." Aneh dan aneh. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan, menundukkan kepalanya dan menyapu kepalanya dengan jijik, tapi senyuman di wajahnya membeku dalam sekejap. Dia tidak tahu banyak tentang kaligrafi dan lukisan Longguo, dia juga tidak mengenal Guru Yunlu. Dia kebetulan mendengar bahwa Junko Ishihara menyukai Guru Yunlu, jadi dia berpikir untuk pergi ke Longguo untuk membeli karya Guru Yunlu. Jika dia benar-benar memahaminya, dia tidak akan membeli yang palsu. Bisa, dalam hal-hal seperti kaligrafi dan lukisan, bahkan orang awam pun dapat dengan mudah melihat beberapa hal baik dan buruk. Lukisan yang baru dibuat Lu Yun hanya dalam waktu 2 menit ini memiliki pola yang sama dengan lukisan palsu, namun sekilas terlihat lebih natural. Inilah kekuatan gaya freehand. Tidak memiliki pengerjaan yang teliti, namun memiliki konsepsi artistik yang membuat orang tenggelam di dalamnya. Ekspresi paling langsung dari konsepsi artistik ini adalah alam. Damu tidak tahu bagaimana mengomentari kaligrafi dan lukisan, tapi sekilas dia masih bisa tahu bahwa lukisan yang dibuat oleh Lu Yun pasti lebih bagus dari yang palsu. Jadi ekspresinya membeku, dan dia memiliki firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. "Pak Omu, ada apa denganmu?" Semua orang menunggu untuk melihat lelucon Lu Yun, tapi ketika mereka melihat Damu menatap kosong ke lukisan itu, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung. Mau tak mau, ikuti dia. Segera reaksi mereka sama dengan reaksi Damu, mereka tercengang. Lu Yun mengabaikan reaksi orang-orang ini, melihat kekerumunan, dan menimpa Ishihara Junko, yang mengenakan kimono indah, dan berkata, "Nona Junko, bagaimana kabarmu?" Kesukaan Junko Ishihara terhadap Lu Yun sudah menurun drastis, tapi saat dia melihat lukisan ini, nafasnya menjadi cepat dan dadanya naik turun. Wajahnya juga menjadi sedikit kemerahan. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa ini adalah karya asli Guru Yunlu? "Tuan Lu, mungkinkah? Apakah Anda Tuan Yunlu?" Ishihara Junko melebarkan matanya tak percaya dan menatap Lu Yun dengan tatapan berapi-api. Lu Yun tersenyum dan tidak menjawab. Liu Yaner dengan aktif melangkah maju dan berkata, "Hei, Junko, sudah kubilang aku akan memberimu kejutan besar." Bacalah kata, Lu Yun, secara terbalik. Ishihara Junko tampak kusam dan bergumam pada dirinya sendiri, "Lu Yun, Yunlu. Yunlu." Matanya yang indah melebar lagi, dan rona merah di wajahnya menjadi semakin tak terkendali. Dia memeluk Liu Yaner dan berkata dengan penuh semangat, "Yaner, ini benar-benar Tuan Yunlu. Tuan Yunlu sebenarnya masih sangat muda, Anda melihatnya. Nah, Tuan Lu adalah Tuan Yunlu." Dia bahkan sedikit tidak koheren. Liu Yaner menepuk pantat Ishihara Junko tanpa ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, "Junko, jangan terlalu bersemangat. Tentu saja aku tahu bahwa Xiao Lu Yun adalah Tuan Yunlu, jadi aku membawanya ke sini untuk ulang tahunmu. Hadiah yang luar biasa." Petik 2. Ishihara Junko segera melepaskan Liu Yaner, wajahnya semakin merah. Ini adalah cara pertarungan antar saudara perempuan. Mereka sudah terbiasa ketika mereka berada di kerajaan naga, tapi ada begitu banyak orang di sekitar, sungguh memalukan. Beraninya kamu memandangi pegunungan di sekitarnya dan orang-orang yang berkumpul. Kalaupun mau, kamu hanya bisa memalingkan muka, kalau tidak kamu akan membuat presiden marah dan kehilangan pandangan. Lu Yun tidak terlalu peduli, dia duduk pada ketinggian yang cukup untuk melihat ke masa lalu. Melihat kurva elastis yang menonjol, dia kagum di dalam hatinya. Tetapi, berbicara tentang Nona Junko, setelah Anda mengetahui bahwa saya adalah Tuan Yunlu, bukankah seharusnya Anda begitu bersemangat hingga berlari dan memeluk saya?
Faktanya, Junko Ishihara baru saja mendapat ide seperti itu. Lagi pula, jika Anda memiliki idola di depan Anda akan mendapatkannya jika Anda memegangnya. Tapi tidak pantas untuk memikirkannya. Belum lagi banyaknya orang yang menonton, fakta bahwa Lu Yun adalah pacar Liu Yaner membuat Ishihara Junko menahan diri. Dia mengatakan bahwa untuk membuat Yaner merasa nyaman, dia tidak boleh melakukan sesuatu yang terlalu intim. Junko Ishihara berkata dengan iri, "Yaner, aku sangat menyesal kembali terlalu cepat. Jika aku bisa tetap tinggal di kerajaan naga, aku bisa dengan berani mengejar idolaku seperti kamu." Dia mengira Liu Yaner sengaja mencari Guru Yunlu, dan akhirnya berhasil berkumpul dengan Guru Yunlu, tetapi dia tidak tahu bahwa semuanya adalah suatu kebetulan. Jelas sekali Tuan Yunlu yang mengambil inisiatif untuk kembali padanya. Liu Yaner dengan sengaja bercanda, "Sekarang saya tahu saya menyesalinya. Untuk mengejar anak ini, saya melakukan perjalanan melalui sebagian besar kerajaan naga. Saya akan perlahan-lahan memberitahu Anda tentang pengalaman kami ketika saya memiliki kesempatan di masa depan." Dia berpura-pura menjadi dalam dan mengedipkan mata sipitnya yang indah. Saat dia melihat Ishihara Junko menunjukkan ekspresi yang lebih iri, dia tidak tahu betapa bangganya dia. Sebagus apapun hubungannya, mau tidak mau Anda ingin memamerkan hal-hal baik kepada orang lain. Kesombongan ada di mana-mana. Ishihara Yamakazuya tertegun sejenak. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah melihat angin kencang dan ombak. Dia dengan cepat sadar, tidak seperti orang-orang di sekitarnya yang masih membuka mata lebar-lebar. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Lu sebenarnya adalah Guru Yunlu yang terkenal di dunia kaligrafi dan lukisan kerajaan naga. Saya tidak sopan. Ishihara Junko segera mengoreksinya dan berkata, "Tidak di kalangan kaligrafi dan lukisan kerajaan naga, Master Yunlu adalah tokoh terkenal di kalangan kaligrafi dan lukisan dunia." Oke, saya melakukan kesalahan. Master Yunlu adalah ahli kaligrafi dan lukisan terkenal di dunia, dan dia juga seorang seniman bela diri. Sungguh mengejutkan. Ishihara Sanhe mengubah kata-katanya. Operasi rutin, ada banyak orang di kerajaan naga kita yang meringkuk harimau, naga tersembunyi, saya hanyalah salah satu dari mereka. Orang-orang kerajaan naga yang tampaknya biasa-biasa saja tidak bisa dianggap remeh. Lu Yun melambaikan tangannya dengan sopan dan berkata. Ishihara Sanhe menunjukkan senyuman penuh arti, Tuan Lu terlihat luar biasa. Para pembudidaya bela diri kerajaan naga pada dasarnya luar biasa. Tanda tanya, Lu Yun mengabaikan kesopanan Ishihara Sanwa, tapi menoleh ke arah Baldamu, setengah tersenyum tapi tidak tersenyum, anjing berambut botak, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Anjing botak. Sudut mulut Omu bergerak-gerak tajam dan bertanya pada Ishihara Junko, "Nona Junko, apakah Anda yakin lukisan ini adalah karya asli Master Yunlu?" "Tentu." Junko Ishihara menjawab setuju, lalu teringat sesuatu dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Oki, sepertinya Anda masih bertaruh dengan Tuan Lu, kan? Anda kalah." Sudut mulut Damu bergerak-gerak lagi. Dia menatap lukisan itu. Lalu dia melihat ke arah Lu Yun, yang memasang ekspresi bercanda di wajahnya. "Saya tidak ingin percaya bahwa anak muda seperti itu bisa menjadi Tuan Yunlu. Anak ini curang. Dia pasti baru saja menggunakan suatu tipuan untuk memajang lukisan Guru Yunlu, membuat kita salah mengira lukisan itu dilukis olehnya. Dia melukis sebuah lukisan dalam waktu kurang dari 3 menit, dan itu adalah lukisan tingkat tinggi." Petik 2. Mendengar perkataan Damu, semua orang di sekitarnya tampak curiga dan menatap Lu Yun. Mereka tidak akan mudah percaya bahwa dia bisa membuat lukisan tingkat tinggi dalam waktu kurang dari 3 menit. Dan, saat Lu Yun sedang melukis barusan, mereka hanya melihat gerakan Lu Yun dan bukan apa yang sebenarnya dia lukis, jadi kecurigaan Damu bukannya tidak masuk akal. Namun tak lama kemudian, suara Junko Ishihara membuyarkan keraguan mereka. "Tidak mungkin,
Tinta pada kertas gambar ini belum kering. Kalau sudah dipersiapkan sebelumnya, keadaan seperti itu pasti tidak akan mungkin terjadi. Selain itu, bukanlah suatu kebetulan bahwa Tuan Lu telah mempersiapkan pekerjaan ini sebelumnya. Petik 2. Lukisan Lu Yun dilukis berdasarkan yang palsu. Jika ingin mempersiapkan terlebih dahulu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu mengetahui terlebih dahulu bahwa Damu akan mengirimkan yang palsu. Apa itu mungkin? Lu Yun belum pernah melihat Damu sebelumnya, dan tidak ada yang tahu bahwa Damu akan memberinya lukisan palsu karya Guru Yunlu sebagai hadiah ulang tahun. Jadi lukisan ini pasti baru saja dilukis oleh Lu Yun. Lu Yun pasti Tuan Yunlu. Junko Ishihara sangat yakin. Melihat Damu masih terlihat enggan, Lu Yun tersenyum dan berkata, apakah itu lukisan yang saya buat saat itu juga, bukankah mudah untuk memverifikasinya? Awalnya menggambar sesuatu yang membutuhkan waktu beberapa menit, tetapi karena mereka tidak mempercayainya, mereka dapat langsung menggambar satu lagi. Saat Lu Yun hendak menulis, si Yuan Sanhe tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, kami yakin Tuan Lu adalah Tuan Yunlu. Ini pada dasarnya adalah kesepakatan yang sudah selesai, hanya tinggal kayu besar yang bertahan. Ishihara Sanhe memandang Damu dan berkata, Damu, jika kamu bersedia mengaku kalah, kenapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Lu? Presiden, aku memintamu untuk berlutut dan meminta maaf. Ya, Damu berjuang di dalam hatinya, tapi akhirnya menyerah pada keagungan Ishihara Sanhe, berlutut di tanah dengan enggan, mengertakkan gigi dan berkata, maaf, Tuan Lu. Lu Yun berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, apakah sesederhana meminta maaf? Sepertinya taruhan kita sebelumnya tidak seperti ini, kan? Kata-katanya tidak hanya ditujukan pada Daiki, tapi juga pada Ishihara Yamakazu. Baru saja, Ishihara Yama dan Omu berlutut untuk meminta maaf, sepertinya mematuhi kesepakatan mereka, tapi mereka diam-diam menggunakan rencana licik untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, meniru 100 gonggongan anjing sungguh menghina. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak memahami pikiran Ishihara Sanhe? Orang biasa mungkin hanya menggunakan langkah ini untuk turun. Bagaimanapun, orang lain sudah berlutut dan meminta maaf, jadi tidak perlu membunuh mereka semua. Tapi Lu Yun menolak untuk mengambil langkah ini, malah dia dengan sengaja bertanya pada Ishihara Junko, Nona Junko, apa taruhan antara aku dan anjing botak ini? Ishihara Junko berkata dengan serius, siapapun yang kalah taruhan akan berlutut di tanah dan belajar menggonggong 100 kali. Apakah kamu yakin ingin menggonggong seperti anjing 100 kali daripada meminta maaf? Lu Yun bertanya lagi. Saya yakin. Ekspresi Ishihara Sanhe berubah menjadi sangat jelek. Perilaku Lu Yun tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga mengambil kesempatan ini untuk menamparkan wajahnya, Presiden Asosiasi Sanhe. Dia ingin membodohinya sekarang, jadi Lu Yun langsung bertanya kepada putrinya Junko Ishihara apa taruhannya. Ini adalah tamparan terang-terangan di wajah Ishihara Yamawa. Gunakan putrinya yang mengatakan kebenaran untuk menamparkan wajah ayahnya. Apalagi Lu Yun juga sengaja menekankannya 2 kali. Tentu saja, wajah Ishihara Sanhe sangat baik, dan dia berkata dengan tidak senang, Tuan Lu, mengapa Anda harus melakukan ini? Demi saya, tidak apa-apa. Ya, Tuan Lu, saya sudah berlutut untuk meminta maaf kepada Anda. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Lu Yun pertama kali melirik Ishihara Sanhe dan berkata, Tuan Ishihara, demi Anda pasti sudah mengatakan ini lebih dari sekali, bukan? Mari kita tidak membicarakan tentang taruhannya. Bahkan jika tidak ada taruhan, hanya pernyataan yang dibuat oleh pria botak sebelumnya yang menghina kerajaan naga akan menjadi kejahatan besar bagiku. Wajahmu benar-benar tidak berharga bagiku. Petik 2. Wajah Presiden Masyarakat Sanhe tidak ada artinya. Kata-kata Lu Yun pada dasarnya sama dengan menghancurkan wajahnya. Ekspresi Ishihara Yamawa menjadi sangat suram.
Lu Yun mengabaikannya sama sekali, tapi menatap Damu, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin, dan berteriak, aku baru saja berbicara dengan tuanmu, apa nama anjing botakmu? Anda. Damu membuka mulutnya dengan marah dan hendak mengatakan sesuatu, tapi Lu Yun tiba-tiba menendangnya dan memukul dada Damu. Engah. Seteguk darah tiba-tiba muncrat dari mulut Omu, lalu dia berguling seperti anjing mati, berteriak berulang kali, hingga tubuhnya membentur dinding, menunjukkan postur yang aneh, dan jeritan pun berhenti. Karena kamu menolak untuk mematuhi taruhan, maka matilah. Klik, tubuh Baldamu membentur tembok dengan keras, dan anggota tubuhnya terpelintir dan menderita. Setiap orang bahkan dapat dengan jelas mendengar suara patah tulangnya. Semua orang di klub Sanhe tercengang. Karena tidak ada yang menyangka Lu Yun akan mengambil tindakan begitu tiba-tiba, dan di wilayah mereka, di depan banyak orang. Ishihara Sanhe tiba-tiba tersadar dan berteriak, pergi dan lihat bagaimana keadaan Damu. Ya, semua orang di klub Sanhe tiba-tiba tersadar dan berlari menuju Damu, tetapi setelah beberapa saat mereka mendengar teriakan ngeri, Presiden, Tuan Damu, sudah mati. Mati. Pria bernama Lu ini benar-benar menendang pohon besar itu sampai mati dengan satu tendangan. Semua orang tahu bahwa Lu Yun dapat menendang mobil dengan satu tendangan, dan mudah untuk membunuh pohon besar dengan kekuatan ini, tetapi mereka tidak menyangka Lu Yun akan begitu kejam. Lu Yun tidak pernah berpikir untuk memberikan jalan bagi Damu untuk bertahan hidup, jadi dia bahkan tidak perlu menyelamatkannya. Hasil ini membuat semua anggota masyarakat Sanhe merasa hati mereka tenggelam, dan seluruh aula langsung diselimuti bayangan yang menakutkan. Tentu saja mereka tahu betapa pentingnya Damu bagi Sanhe. Mereka semua memandang presiden mereka dengan ngeri. Benar saja, wajah Ishihara Sanhe muram dan ekspresinya ganas, seperti binatang buas yang sangat marah yang akan meledak kapan saja. Lu Yun, aku sudah menoleransimu karena kamu adalah teman Junko, tapi kamu berani membunuh tangan kananku. Kamu harus mati di sini hari ini. Ishihara Sanhe meraung, dan urat di lehernya menyembul. Sekarang kulitnya telah patah, Lu Yun tidak mau repot-repot bersikap sopan lagi, dan berkata dengan ekspresi dingin, Ishihara Yamawa, aku akan mengembalikan kalimat ini kepadamu. Jika bukan karena wajah Ishihara Junko, aku akan melakukannya mengalahkanmu juga. Sombong. Jangan mengira hanya karena kamu adalah seorang seniman bela diri, kamu bisa menjadi pelanggar hukum di sini. Kamu belum sekuat itu. Ishihara Sanhe tampak galak dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda dan mengarahkannya ke Lu Yun. Pukul aku. Aku ingin melihat bagaimana kamu memukulku. Ayah tidak menginginkannya. Ishihara Junko kembali sadar saat ini. Adegan itu terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bereaksi. Lu Yun tiba-tiba menendang Damu sampai mati. Ishihara Junko tidak pernah menyangka pesta ulang tahun yang bagus bisa berakhir seperti ini. Ishihara Sanhe berkata dengan suara yang dalam, Junko, tolong minggir. Ini adalah dendam antara aku dan dia. Anak ini sudah memiliki niat buruk sejak awal. Aku memintanya untuk tidak menimbulkan masalah di pesta ulang tahunmu, tapi dia benar-benar tidak melakukannya, tidak tahu harus berbuat apa. Dia memandang Lu Yun dengan tatapan tajam, saya tidak peduli apakah Anda Master Yun Lu atau seniman bela diri hari ini, Anda harus menyerahkan hidup Anda di sini hari ini. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Ishihara Sanhe, kamu salah. Bukan aku yang punya niat buruk, tapi anjingmu yang sengaja membuat masalah sejak awal. Bahkan jika Damu bersalah, kejahatannya tidak akan menyebabkan kematian. Menurutku, dia seharusnya sudah lama meninggal. Sebaliknya, dia seharusnya berterima kasih padaku karena telah memberinya kesempatan untuk hidup. Namun, dia tidak menghargainya. Bukan aku yang membunuhnya, tapi sikapmu yang merasa benar sendiri dan tipu muslihatmu. Petik 2. Haha, apakah saya merasa benar sendiri? Tuan Lu, Anda sepertinya tidak menyadari situasi Anda.
Sekarang selama saya menarik pelatuknya, nyawa Anda akan dipertaruhkan. Ishihara Sanhe berteriak dengan wajah galak. Lu Yun memandang Ishihara Sanhe dengan acuh tak acuh, melihat pistol di tangannya, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Ishihara Sanhe, sepertinya kamu masih belum cukup memahamiku. Saat dia berbicara, dia melangkah maju, menghadap pistol, dan berjalan mendekat. Cahaya terang melintas di mata Ishihara Sanhe, dan dia berteriak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghindari peluru? Saya tidak perlu bersembunyi. Kalau begitu pergilah ke neraka. Tidak mau. Tepat ketika Ishihara Sanhe hendak menarik pelatuknya, Ishihara Junko tiba-tiba berdiri di depan Lu Yun, yang membuat hati Ishihara Sanhe bergetar. Untung saja belum ditekan. Junko, minggir. Saya tidak. Si Yuan Shanhe tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak kepada pria di sebelahnya, apa yang masih kamu lakukan dengan linglung? Tarik wanita itu pergi. Ya, saat anak buah Ishihara Yamawa hendak melangkah maju, sebuah siluet tiba-tiba menghajar mereka selangkah lebih maju dan menarik Ishihara Junko ke samping. Itu adalah Liu Yaner. Ishihara Junko tampak cemas, menatap Liu Yaner dengan heran dan berkata, Yaner, kamu. Tidak apa-apa, biarkan mereka memikirkannya sendiri. Liu Yaner berkata dengan serius, lalu memikirkannya dan berkata kepada Lu Yun kecil, aku tidak ingin terjadi apa-apa pada ayah Junko. Lu Yun mengangguk, saya mengerti. Bagaimanapun juga, Ishihara Sankazu adalah ayah Ishihara Junko. Jika Lu Yun benar-benar membunuh Ishihara Sankazu, Liu Yaner dan Ishihara Junko pasti tidak akan berteman di masa depan. Namun, kata-kata Lu Yun terdengar membingungkan semua orang. Jelas Lu Yunlah yang berada di ambang hidup dan mati, tapi dilihat dari nada suaranya, sepertinya Ishihara Yamawa lah yang dalam bahaya. Sungguh membingungkan. Ishihara Yamawa, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Kamu bisa melakukannya sekarang, tapi... Lu Yun berjalan menuju Ishihara Sanhe selangkah demi selangkah, seolah dia tidak takut mati. Namun, yang aneh adalah setiap langkah yang diambilnya, bentuk tubuhnya berubah. Pada saat dia berjalan di depan Ishihara Yamawa, penampilannya telah kembali ke penampilannya semula. Sepasang mata gelap diam-diam menatap Ishihara Yamakazu. Aku memberimu kesempatan sekarang, apakah kamu berani menembak? Suara Lu Yun nyaring, dan saat kata-kata itu keluar, tubuh Ishihara Sanhe mulai bergetar hebat, dan ekspresinya langsung menjadi ketakutan. Tian, Raja Tianxin. Ishihara Sanhe terus menatap Lu Yun. Sejak Lu Yun melangkah ke arahnya, alisnya berkerut dalam. Saya tidak mengerti dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Bahkan jika dia adalah seorang seniman bela diri, dia seharusnya tidak sekuat itu hingga bisa dibandingkan dengan 36 geng Istana Tianzan, bukan? Kemudian, di tengah kecurigaan Ishihara Sanhe, bentuk tubuh Lu Yun mulai berubah. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Karena bahkan kultivator bela diri terkuat di kerajaan naga pun belum pernah mendengar ada orang yang bisa memiliki metode aneh seperti itu. Raja Tianzhen juga tidak bisa. Alhasil, Ishihara Yamawa begitu terpana hingga lupa cara menembak hingga tak mampu menekan pelatuknya. Sampai Lu Yun benar-benar memulihkan penampilannya, Ishihara Sanwa tidak sesederhana tidak mampu menekan pelatuk dengan jarinya. Namun seluruh tubuhnya kaku. Bola mata melotot. Sampai suara dingin Lu Yun terdengar, saya beri Anda kesempatan sekarang, apakah Anda berani menembak? Ishihara Sankazui terbangun dari keadaan lesunya, dan kemudian dia menjadi sangat panik. Pistol di tangannya secara alami bergetar dan jatuh ke tanah. Raja Tianzhao, Lu Yun sebenarnya adalah dewa jahat yang membuat semua organisasi seni bela diri besar di dunia ketakutan, Raja Tianzhao. Tak heran ia berani mengabaikan ancaman Ishihara Yamawa. Ketika dia sekuat Raja Tianzhen, peluru dan benda lain tidak dapat melukai tubuhnya sama sekali. Pantas saja dia mengatakan sebelumnya bahwa menurutnya wajah Ishihara Sanhe tidak berharga.
Saat Lu Yun memperlihatkan wajah aslinya, semuanya menjadi jelas. Pantas saja dia berani mengolok-olok Raja Tianzhen sebelumnya. Karena dia sendiri adalah Raja Surga. Celepuk. Kaki Ishihara Sanhe melemah dan dia berlutut di tanah. Dia berkata dengan ngeri, Raja Tianyan, selamatkan hidupmu. Begitu dia berlutut, tidak ada seorang pun di asosiasi Sanhe yang berani berdiri. Mereka juga berlutut dengan keras, dan berkata dengan ketakutan yang sama, Raja Tianzhen, selamatkan hidupmu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sosok legendaris yang hanya hidup dalam laporan akan muncul di hadapan mereka dalam wujud daging dan darah. Dan, Raja Tianzhen sebenarnya dapat mengubah bentuk dan penampilan tubuhnya, yang menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat dari yang dikabarkan. Namun, apa yang orang-orang ini tidak ketahui adalah bahwa di mata para praktisi Kunlun, hal-hal seperti seni mengubah bentuk sebenarnya tidak berguna dan tidak layak untuk dikagetkan sama sekali. Lu Yun tidak berniat membunuh Ishihara Sanhe, tetapi ketika dia melihatnya berlutut dan menyerah, dia menekan rasa dingin di tubuhnya. Jika tidak, terlepas dari apakah Ishihara Sanhe adalah gangsternya, dengan kekuatan Lu Yun, dia bisa menghancurkannya sampai mati ratusan kali hanya dengan mengandalkan auranya. Anjing botakmu itu berulang kali melontarkan komentar kasar. Apakah aku melakukan kesalahan dengan membunuhnya? Suara acuh tak acuh Lu Yun terdengar. Meskipun dia telah menahan momentumnya, si Yuanshan dan yang lainnya masih berlutut di tanah, menggigil dan kesulitan bernapas. Tidak, tidak ada pembunuhan yang salah. Damu pantas mati. Dia menyinggung kerajaan naga dan yang mulia Raja Tianzhen, jadi dia pantas mati. Belum lagi Omu benar-benar menyinggung Lu Yun, meskipun dia tidak melakukannya. Jika Lu Yun ingin membunuh siapapun, Ishihara Yamakazu tidak akan berani mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan sedikit pun. Mereka ibarat babi dan domba di hadapan Raja Surga. Karena kamu juga berpikir aku tidak melakukan kesalahan dengan membunuhnya, biarlah masalah ini selesai. Bangunlah. Lu Yun ingin si Yuan Sanhe berdiri, tetapi karena kakinya lemah, Ishi Yuan Sanhe tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini terutama berlaku bagi anggota asosiasi Sanhe di sekitarnya. Lu Yun tidak punya pilihan selain mengalihkan pandangannya ke Ishihara Junko dan berkata, Nona Junko, bantu ayahmu segera bangun. Oke, Ishihara Junko juga sama ngerinya. Junko Ishihara sudah terkejut saat Lu Yun mengungkap identitasnya sebagai seorang ahli bela diri. Tanpa diduga, selama proses pemberian hadiah ulang tahun, Lu Yun sekali lagi mengungkapkan identitas lain, Guru Yunlu. Itu mengejutkan sekaligus mengejutkan. Ini adalah kado ulang tahun paling berharga yang pernah diterima Ishihara Junko seumur hidupnya. Awalnya saya mengira ini adalah batasnya, tapi siapa yang tahu bahwa selain menjadi Master Yunlu, Lu Yun sebenarnya memiliki identitas yang lebih menakutkan. Raja Tianzhou, Junko Ishihara hanyalah seorang gadis, dia tidak tahan dengan dampak kekerasan seperti itu, jadi dia hanya bisa menahan detak jantungnya yang liar. Sangat menarik, mencapai klimaks emosional dalam sekejap. Jika Liu Yaner tidak mendukungnya sekarang, dia akan menjadi seperti yang lain, tubuhnya lemah, kakinya gemetar, dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Bagaimana Yaner menemukan orang nomor satu untuk menjadi pacarnya? Ishihara Junko tidak dapat memecahkan masalah ini bahkan jika dia berusaha keras, dia hanya bisa menunggu sampai kejadian hari ini selesai dan memiliki waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang Liu Yaner secara perlahan. Terima kasih, Yang Mulia Raja Tianzhen, atas kebaikan Anda karena tidak membunuh saya. Si Yuanshan dan Yu Sheng memandang Lu Yun dengan penuh rasa terima kasih, merasakan ketakutan dan rasa hormat di hati mereka. Sambil mengatakan ini, dia menatap Liu Yaner dalam-dalam. Untuk dapat menemukan orang seperti Raja Tianzhen sebagai pacar, teman putri saya, mungkin bukanlah tugas yang mudah. Ishihara Sanhe berpikir begitu, dan matanya tiba-tiba berbinar. Ini adalah hal yang bagus.
Meskipun mereka berada di negara yang berbeda, bisa menjalin hubungan dengan Raja Tianzhen jelas merupakan impian banyak orang. Saat ini, Lu Yun perlahan berkata, "Tuan Ishihara, Anda tidak boleh memanggil saya Raja Tianzhen. Saya tahu bahwa gelar ini tidak memiliki arti yang baik. Raja Tianzhen, begitu orang luar memanggilnya, terdengar kejam dan berdarah dingin, tapi Lu Yun sebenarnya tidak terlalu menyukainya." Ishihara Sanhe berkata dengan hati-hati, "Kalau begitu saya masih menelepon Anda." "Tuan Lu." "Bisa." Lu Yun mengangguk, dan kemudian, di hadapan semua orang, bentuk tubuhnya berubah lagi, berubah menjadi seperti saat pertama kali datang ke keluarga Ishihara. Adegan ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Meski saya pernah mengalaminya sebelumnya, saya masih terpana lagi. Itu luar biasa. Lu Yun menoleh untuk melihat ke arah Ishihara Junko, dan tiba-tiba senyuman lucu muncul di sudut mulutnya dan berkata, "Nona Junko, kamu selalu memperhatikan orang. Sekarang, menurutmu siapa yang lebih menarik, aku atau Raja Tenzin?" Setelah kejadian tadi, suasana di aula menjadi tertekan. Ini sangat menyedihkan sehingga Anda tidak bisa bernapas. Namun, perkataan Lu Yun memainkan peran pengaturan yang sangat baik. Terutama senyuman sinis yang membuatnya mustahil untuk menghubungkannya dengan dewa berwajah dingin tadi. Junko Ishihara mendengar lelucon Lu Yun, pipinya terasa panas dan dia berkata, "Tuan Lu, tolong berhenti mengolok-olok saya." Tentu saja dia tahu bahwa Lu Yun sedang menggodanya. Karena saat pertama kali bertemu, Ishihara Junko memberitahu Lu Yun bahwa penglihatannya selalu akurat, namun dia melakukan kesalahan berulang kali. Hal ini tidak bisa disalahkan pada Junko Ishihara. Penglihatannya sangat akurat sebelumnya, tapi Lu Yun terlalu berbeda dari orang biasa. Lu Yun tersenyum dan berkata, "Nona Junko belum menjawab pertanyaanku. Mana yang lebih menarik, aku atau Raja Tianzhen?" "Tuan Lu," Junko dengan bebas mengatakan bahwa ada yang salah dengan pertanyaan Anda. Anda dan Raja Tianzhen adalah orang yang sama, jadi Anda tidak dapat menanyakan pertanyaan ini. Ishihara Junko memang wanita straight, dan dia tidak memiliki selera humor sama sekali. Lu Yun tiba-tiba merasa bahwa kemampuan lidahnya tidak berpengaruh sama sekali pada gadis asal Jepang ini. Pihak lain sama sekali tidak kooperatif. Liu Yaner menyadari rasa malu Lu Yun, Hu Meizi menunjukkan senyuman menawan di wajahnya, melangkah maju dan meraih lengan Lu Yun dan berkata, "Tentu saja Lu Yun kecilku lebih menarik." Ya, Nona Liu benar, haha. Ishihara Sanhe setuju sambil tersenyum. Ketika Liu Yaner mengatakan ini sebelumnya, Ishihara Sankazu tidak berani berbicara sama sekali. Tidak hanya dia tidak berani berbicara, dia juga mencegah Damu untuk berpartisipasi dalam topik ini. Namun sekarang setelah dia mengetahui bahwa Lu Yun adalah Raja Tianzhen, dia berani mengomentari topik ini. Karena topik ini diangkat oleh Raja Tianzhen sendiri, jika Anda tidak berpartisipasi, bukankah Anda tidak menghormatinya? Tidak ada yang bisa mempermalukan siapapun, tetapi Raja Tianzhen tidak boleh mempermalukannya. Anggota Sanhehui di sekitarnya juga santai dan berkata bekerja sama, pesona Tuan Lu sama dengan Raja Tianzhen, tidak, seperti Tuan Yuntian. Sama saja, menggunakan idiom kerajaan naga terbaru yang kupelajari, sama saja. Ya, bahkan sama saja. Mata Lu Yun perlahan menyapu orang-orang ini dan berkata sambil tersenyum, "Aku baru sadar sekarang bahwa kalian, pria muda dan berbahaya, cukup manis." Muda dan berbahaya. Apa artinya? Saya belum mempelajari kata ini. Bahkan penerjemah simultan yang dikenakan oleh Lu Yun sepertinya tidak menyertakan kata ini. Tetapi, apakah ada dampaknya? Tidak ada pengaruh dari Mao. Raja Tianzhen memuji kami karena lucu. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa. Hanya Ishihara Junko yang tidak tahu kenapa dan tidak bisa memahami kegembiraan mereka. Tak lama setelah suasana tenang, salah satu bawahan Ishihara Yamawa tiba-tiba berlari masuk dan berkata, "Presiden,
Takagi Yoshi ada di sini. Gao Muji, untuk apa dia di sini? Ishihara Sanhe sedikit mengernyit dan tampak sedikit tidak senang saat mendengar nama itu, tapi dia sendiri segera menebak jawabannya. Gao Muji seharusnya datang menjemput Lu Yun. Presiden, apakah Anda ingin mengizinkan dia masuk? Haha, karena seseorang berbaik hati mengunjungi kita, tidak ada alasan untuk tidak menyambutnya. Biarkan dia masuk. Ya, segera. Seorang pria dengan rambut berminyak masuk dan berkata dengan senyuman yang akrab, haha, Presiden Ishihara, hari ini adalah pesta ulang tahun Nona Junko, dan Anda bahkan tidak memberi tahu saya. Saya sangat bersemangat. Tidak, ini bukan hanya pesta ulang tahun kecil-kecilan karena Presiden Takagi sibuk dengan segalanya, jadi aku tidak berani mengganggumu, kata Kazuya Ishihara berpura-pura sopan. Takagi Yoshi adalah presiden masyarakat Yoshikawa. Tentu saja dia tidak datang sendirian, tapi dia sangat berani sehingga dia meninggalkan semua anak buahnya di luar dan masuk sendirian membawa hadiah. Di permukaan, dia datang untuk merayakan ulang tahun Ishihara Junko, tapi nyatanya, dia datang ke Lu Yun. Kedua bos geng itu saling bertukar sapa, tersenyum dangkal tetapi tidak tersenyum sama sekali. Mereka berpura-pura bermartabat, dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa mengira mereka adalah teman lama yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Presiden Ishihara, saya ingat Anda memiliki preman peraih medali emas bernama Damu. Mengapa Anda tidak melihatnya hari ini? Mengapa dia tidak menghadiri acara besar seperti itu? Keduanya berpura-pura bersikap sopan untuk beberapa saat, dan Gao Muji tiba-tiba bertanya. Menyebutkan pohon besar, Ishihara Sanhe kembali merasakan kepedihan di hatinya. Itu adalah tangan kanannya. Kali ini dia harus mengandalkan Omu untuk memperjuangkan wilayahnya bersama masyarakat Yoshikawa, tapi dia ditendang sampai mati oleh Lu Yun. Tentu saja Ishihara Yamawa patah hati. Tapi beraninya dia menyalahkan Lu Yun. Mendengar pertanyaan Takagi Yoshi, Ishihara Sanwa tidak menunjukkan emosi aneh di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, Daiki ada urusan, jadi dia pergi dulu. Apa yang dia katakan benar, Damu memang pergi lebih dulu, tapi dia diseret begitu saja. Gao Muji tidak curiga, sasaran perhatiannya kali ini bukanlah pohon besar, melainkan Lu Yun. Menyebutkan kayu besar hanyalah sebuah pintu masuk. Benar saja, saat berikutnya saya mendengar Takagi Yoshi berkata, saya mendengar bahwa Ketua Ishihara menghabiskan banyak uang untuk pertandingan tinju bawah tanah ini dan benar-benar mengundang seorang seniman bela diri dari Kerajaan Naga. Apakah ini benar? Mungkinkah Anda tidak mengetahui hal ini? Anda sendiri mengirim seseorang untuk menangkap putri saya, mencoba menggunakannya sebagai ancaman, tetapi seseorang mengusir mobilnya. Anda harus tahu apakah orang itu adalah seorang seniman bela diri. Ishihara Sanhe mendengus dalam hatinya, tapi tidak menjawab pertanyaan Takagi Yoshi. Sebaliknya, dia tiba-tiba memutar matanya dan berkata, Presiden Takagi, saya akan memperkenalkan Anda kepadanya. Dengan senyuman di wajahnya, dia membawa Gao Muji ke hadapan Lu Yun dengan penuh semangat, dan berkata, Tuan Lu ini adalah seorang seniman bela diri dari Kerajaan Naga, yang tak tertandingi di dunia. Ishihara Yamawa tidak mengungkapkan identitas Lu Yun sebagai Raja Tianzhen, tetapi memanggilnya Tuan Lu. Tidak ada salahnya juga, karena memang Lu Yun yang memintanya memanggilnya seperti itu. Tapi kita bisa melihat rencana Ishihara Yamawa.